Halo semuanya, selamat datang di channel aku. Kenalin aku Mega, dan hari ini aku bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering kali ditanyain oleh calon peserta GKS. Oke teman-teman, jadi aku hari ini bakal bahas pertanyaan-pertanyaan yang sering banget ditanyain oleh calon peserta GKS. Jadi ini aku kumpulin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang nge-DM aku atau juga yang komen entah di YouTube ataupun juga dari Instagram. Itu aku kumpulin dan aku bakal bahas satu persatu hari ini. Oke, pertanyaan pertama yang sering ditanyain itu pakai sertifikat bahasa Inggris atau enggak? Terus sertifikatnya apa? Jadi sertifikat bahasa Inggris itu sebenarnya dari GKS-nya adalah opsional, tapi bukan berarti kalau opsional itu kalian terus ya udah kan nggak apa-apa gitu, nggak usah dikasih. Jadi gini ya, walaupun dia opsional, kalau kalian bisa provide itu akan lebih bagus dan nambah skor kalian. Jadi saranku, kalau misal nih kalian mau apply untuk graduate itu kan masih Februari. Jadi misal kalian mau tes TOEFL, mau tes IELTS atau TOEIC itu kan masih ada nih sekarang bulan Januari. Jadi saran aku kalian usahain untuk provide itu gitu. Kecuali kalau kalian emang nggak bisa banget untuk tes ya nggak apa-apa, dicoba aja. Cuma ya itu tadi, mostly kalau untuk sertifikat bahasa Inggris itu baik aku maupun teman-teman GKS yang udah pada dapat beasiswanya itu kebanyakan rata-rata memang kasih sertifikat bahasa Inggris. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku dulu ngasih IELTS, tapi kalian nggak harus IELTS sih. Jadi kalau kalian mau TOEFL atau TOEIC gitu juga nggak apa-apa. Cuma mungkin untuk digarisbawahi, kalau kalian apply university track, kalian coba lihat nih, university kalian itu maunya apa gitu. Jadi kalau misal mereka mintanya harus IELTS atau harus TOEFL IBT gitu, saranku kalian juga provide-nya itu sertifikat yang emang universitas kalian itu pengenin gitu loh. Jadi menurutku itu akan lebih menambah daya saing kalian. Oke, kemudian yang kedua adalah perlu ngelampirin sertifikat bahasa Korea atau enggak. Nah, untuk aku sendiri, aku waktu itu ngelampirin sertifikat topik karena tahun 2019 aku udah pernah ikut tes topik dan aku waktu itu dapat level 3. Dan sebenarnya kalau untuk topik itu banyak kok teman-teman yang udah dapat GKS itu yang nggak punya, karena memang nggak semua orang kan bisa bahasa Korea atau pernah belajar bahasa Korea kan. Dan mostly emang anak-anak GKS itu sampai Korea itu tuh juga belajarnya dari awal gitu loh, dari level yang beginner banget. Jadi kalau kalian nggak punya itu wajar, dan apalagi sekarang sejak COVID itu kan tes topik itu udah nggak ada di Indonesia, belum pernah diadain lagi gitu loh karena COVID. Jadi kalau misal kalian nih nggak punya tes topik, tapi kalian pernah kayak belajar bahasa Korea atau les bahasa Korea dan itu ada sertifikatnya, itu lampirin aja. Jadi kayak di dokumen GKS itu kan ada bagian other documents kan, other documents atau other certificate, itu kalian bisa lampirin di situ kalau kalian pernah belajar bahasa Korea misal di bimbel ini atau di bimbel ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tips lolos beasiswa GKS. Nah, untuk tips ini sebenarnya kayak nggak ada yang pasti benar atau salah gitu ya. Dan menurut aku tips yang bisa aku kasih itu adalah kalian ikutin guideline-nya. Jadi ketika kalian mau apply GKS itu, kalian coba baca guideline-nya. Itu apa? Terus kalian ikutin. Nah, terus, itu kan di guideline kan ada apa aja yang harus kalian provide kan. Menurutku tips terbaik adalah ya udah kalian sebisa mungkin provide apa yang mereka minta gitu loh. Jadi kalau misal mereka minta awards, ya kalau kalian ada awards, ya coba masukin. Tapi kalau misal belum ada nih, tapi mungkin kalian masih ada waktu untuk mempersiapkan, misal kalian masih kuliah gitu, masih kuliah S1 atau mungkin masih kerja dan mungkin belum tentu kayak Februari bulan depan gitu mau daftarnya, mungkin kayak 2-3 tahun lagi. Ya udah, kalian gimana caranya untuk bisa ngisi requirements baik yang itu required ataupun opsional itu dengan baik gitu loh. Kalau menurutku sih gini, kalian tahu nih kenapa kalian mau kuliah di Korea. Terus kalian lihat nih requirement beasiswanya itu apa aja. Nah, terus juga kalian lihat nih dari apa yang kalian udah usahakan sama kampus tujuan kalian itu kira-kira kompetisinya seperti apa, seketat apa gitu. Jadi terus mungkin juga kalian coba
cari tahu tentang universitas-universitas kalian dari websitenya, dari brosurnya, terus nggak cuma universitasnya aja, tapi juga kayak dari kurikulumnya, per majornya, itu jurusan itu tuh benar-benar yang kalian mau atau enggak. Terus kayak ngelihat tingkat kompetitif nesnya itu seperti apa gitu. Terus kira-kira kalau misal universitas ini tuh kira-kira sukanya model yang kayak gimana sih? Jadi kalau kalian bisa tahu hal-hal itu tuh itu lebih bagus. Terus mungkin kalau untuk university track itu kalian bisa coba kayak kontak profesornya dulu dari jauh-jauh hari gitu kan. Selain itu paling juga kayak ketika di esai gitu kalian benar-benar nulisnya yang sebaik mungkin, benar-benar dipersiapin kayak gitu sih. Terus untuk isi formnya diketik atau ditulis. Nah kalau untuk isi formnya itu aku ketik semuanya. Terus kalau misal centang-centang gitu tapi di bagian centangnya itu nggak bisa diedit, ya udah itu tinggal kalian print, kalian checklist aja pakai pulpen. Terus kalau untuk tanda tangan itu tanda tangan basah pakai pulpen ya. Terus untuk notaris atau apostil, dokumennya harus dinotaris atau apostil atau enggak? Ini sering banget ditanyain sama aku. Jadi kalau di guideline itu kan memang harus apostil gitu kan. Tapi kalau untuk embassy track, kalian coba lihat lagi nanti di website kedubes Koreanya. Karena pas zamanku itu embassy Koreanya tuh bilang nggak perlu di apostil gitu loh. Jadi kayak original copy-nya itu waktu aku cuma sampai notaris aja. Jadi aku kumpulin ke embassy Korea yang ada di Indonesia. Jadi gini, kalau untuk embassy track itu guideline utamanya itu adalah guideline dari GKS. Tapi kalian juga harus lihat guideline dari website embassy Korea yang ada di Indonesia. Kalau ada perbedaan antara kedua guideline itu, berarti kalian refer ke guideline yang dari kedubes Korea. Jadi selain itu tetap ngikutin guideline dari GKS. Karena ini kan yang bakal nyeleksi pertama kan dari embassy Korea yang ada di Indonesia kan. Jadi kalian menyikapinya seperti itu. Sedangkan untuk university track itu kalian harus nyesuaiin dengan universitas tujuan kalian. Jadi ada universitas yang minta apostil semua, ada yang mungkin enggak. Jadi nggak bisa kalian bilang, oh kak katanya Uwardi itu apostil, oh katanya kakak ini kok kayaknya enggak gitu. Jadi memang tergantung situasinya tuh beda-beda gitu loh. Kalau kalian university track terus universitasnya itu memang minta apostil, itu ya berarti kalian harus apostil. Nah, kemudian apostil itu apa sih? Sebenarnya apostil itu jadi kayak itu tuh legalisasi yang diberikan dari kedubes dari suatu negara pada dokumen kita gitu. Jadi itu tuh kayak untuk menyatakan dokumen kita itu tuh benar legal dan udah diakui di negara tersebut gitu. Kemarin itu tuh ada sempat yang nge-DM aku, dia anak undergraduate dan cerita kalau dokumennya itu katanya udah dilegalisasi, tapi kata kampusnya itu tuh nggak sesuai dan disuruh kirim ulang sesuai yang diapostil. Terus dia bingung, ternyata dokumen yang dia kirim itu tuh cuma sampai notaris aja, bukan apostil. Nah, apostil itu gimana sih? Jadi pertama, dokumen yang kalian miliki itu kayak misal ijazah, terus transkrip, akte kelahiran, terus kayak kartu keluarga, itu tuh kan kalian terjemahin tuh ke dalam bahasa Inggris dulu pakai penerjemah tersumpah. Kemudian kalian bawa ke notaris untuk dilegalisasi. Nah, kemudian untuk proses apostil, dokumen yang udah dilegalisasi oleh notaris tadi, itu kalian bawa ke Kemenkumham untuk dilegalisasi. Nah, habis dari Kemenkumham, itu nanti kalian bawa ke Kementerian Luar Negerinya Indonesia untuk dilegalisasi juga. Nanti kayak dapat stiker gitu. Nah, habis itu kalian bawa ke Kedubes Korea yang ada di Indonesia untuk diapostil. Nah, apostil ini makan waktu yang cukup lama, terutama juga ketika kalian ke Kemenlu, itu tuh Kemenlu untuk masalah sertifikasi ini dia tidak setiap hari buka. Kalau nggak salah tuh seminggu cuma dua kali di hari apa sama apa gitu, aku lupa. Nah, jadi ini kalian benar-benar harus pikirin dulu dari jauh-jauh hari disiapkan gitu. Jangan pas beasiswanya buka terus kalian baru urus, jangan. Kalau bisa kalian baru tahu sekarang, kalau kalian mau daftar untuk Februari ya udah siapin dari sekarang. Nah, kalau untuk teman-teman dari luar Jawa yang mungkin bingung mau apostil tapi ribet ke Jakarta gitu, kalian bisa coba cari jasa apostil. Jadi pakai agent gitu. Itu biasanya bisa diurusin. Karena waktu itu aku karena sibuk kerja aku juga sempat pakai agent. Nah, kira-kira mungkin itu apostilnya itu bisa makan waktu
paling cepet sih 3 hari, tapi paling ya mungkin 3 hari sampai seminggu gitu. Tapi kan kalau misal kalian di luar Jawa, itu kan kalian harus juga estimasi dari pengiriman dokumen juga kan. Jadi at least mungkin ya waktunya bisa sampai 2 minggu juga. Benar-benar tergantung situasi. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah rekomendernya dari siapa? Kalau aku waktu itu dari dosen pembimbing skripsiku, dan manajerku di kantorku yang lama. Rekomendernya itu bisa boleh dari dosen, bisa boleh dari kayak dekan gitu, terus juga bisa dari atasan kerja gitu. Aku kenapa pakai beliau itu berdua? Karena yang pertama, aku deket sama dospem aku gitu kan. Habis skripsinya itu selesai, aku juga sempat ngurusin untuk publikasi paper juga sama beliau. Jadi aku minta rekomendasi dari beliau. Terus rekomender yang kedua itu adalah manajer aku di perusahaan sebelumnya. Konsiderasi aku tuh seperti ini. Major yang aku ambil itu business administration, dan business administration itu tuh dia bukan yang modelnya itu tuh bukan research based gitu loh. Kita lebih ke majornya itu nature-nya dia lebih ke professional base. Jadi menurutku ketika kita bisa dapat rekomender dari kayak tempat kerja, itu tuh akan lebih bagus. Terus juga yang konsiderasi aku lainnya adalah karena kayak tempat kerja aku ini tuh kayak salah satu typical partner company-nya untuk jurusan-jurusan MBA, termasuk juga MBA yang ada di program yang aku ambil itu. Jadinya menurutku itu bisa jadi kayak poin plus gitu loh. Daripada kalau misal aku minta ke dekan atau ya dekan fakultas aku yang which is itu menurutku akan lebih ngomentarin ke akademik kan, dan aku sendiri juga nggak terlalu kenal sama dekan aku, jadi kayak mungkin akan kurang dia rekomendasinya itu akan lebih basic gitu. Sedangkan kalau manajer aku kan udah kerja sama aku selama aku kerja di perusahaan itu kan, jadi kayak benar-benar feedbacknya itu tuh rekomendasinya tuh lebih genuine dan lebih pas gitu. Jadi saran aku, kalian lihat major kalian itu apa, dan kira-kira rekomender yang cocok untuk kalian itu siapa, itu kalian pikirin matang-matang juga. Berikutnya, cara nyusun dokumennya gimana? Jadi cara nyusun dokumennya itu di guideline sudah ada kan, jadi kan ada kayak misal 1, 2, 3 gitu. Itu kalian rutin sesuai kolom yang halaman pertama itu loh. Nah, kalau misal kalian nih, misal nomor 1 application form, nomor 2 apa, nomor 3 apa, terus misal nomor 10 proof of Korean adoptee gitu kan. Terus kalian kan bukan Korean adoptee. Terus yang misal nomor 11 itu sertifikat IELTS, sertifikat bahasa Inggris gitu. Ya udah, berarti nomor 10 itu kalian kosongin, kalian langsung masuk ke nomor 11. Jadi di form yang nomor 11 itu tadi, yang sertifikat IELTS yang di pojokan kanan atas itu kalian langsung kasih nomor 11. Jadi bukan nomor 10. Karena nomor 10 itu kan proof of Korean adoptee. Itu misal ya, aku lupa nomornya berapa. Tapi intinya kalau dokumen itu nggak ada, ya udah kalian skip. Jadi kalian kasih nomornya itu sesuai dengan nomor yang ada di form itu. Terus yang sering ditanyain lagi juga, pilih embassy track atau university track. Jujur aku nggak tahu kalau misal embassy track sama university track itu harus milih yang mana. Tapi ini aku nggak tahu ya bener atau nggak. Tapi kan kalau misal dari rumor yang pernah aku dengar, jadi kalau embassy track itu tuh biasanya yang ada pengalaman ke luar negeri atau mungkin pengalaman yang berkaitan dengan Korea sebelumnya gitu. Dari teman-teman embassy track yang di batch aku itu memang sih benar kayak banyak dari mereka yang sebelumnya sudah ada pengalaman dengan Korea, entah itu exchange atau program-program lainnya. Tapi enggak semuanya, jadi enggak 100% seperti itu, tapi emang banyak yang seperti itu. Tapi itu juga tidak menutup kemungkinan bahwa kalau anak university track itu juga nggak kayak gitu, karena banyak juga anak university track yang dia itu juga ada pengalaman dengan Korea sebelumnya, ada juga yang nggak ada pengalaman dengan Korea sama sekali. Jadi aku sebenarnya nggak terlalu bisa jawab untuk pertanyaan ini. Kalau kalian nanya kenapa aku ngambil embassy track, karena
Ya jujur aja mungkin aku agak kemakan dengan rumor itu ya. Terus juga aku sendiri memang dulu pernah exchange di Korea. Terus juga setelah itu aku ada kayak ikut organisasi yang berhubungan dengan Korea. Dan aku juga les bahasa Korea. Dan maksudnya aku sempat beberapa kali ikut event yang berhubungan dengan Korea. Terus aku juga sempat kerja di salah satu instansi punya pemerintah Korea gitu kan. Jadi ya menurutku embassy track itu kayaknya lebih cocok gitu kalau berdasarkan rumor yang tadi aku jelasin. Cuma selain itu adalah aku kan juga ngambilnya MBA ya, sedangkan MBA itu di program aku itu kita nggak ada tesis gitu kan. Jadi biasanya kalau misal S2 itu kan kadang kita harus kontak profesornya gitu kan, apalagi kalau teman-teman yang kayak teknik atau yang natural science gitu kan, karena biasanya berhubungan dengan labnya jadi harus ngontak profesornya dulu. Nah sedangkan aku enggak perlu kayak gitu karena dari nature major aku tuh nggak kayak gitu. Jadi kayaknya aku lebih aman untuk ikut embassy track. Dan selain itu juga kalau aku embassy track kan bisa pilih 3 kampus kan, jadi kayak optionnya lebih banyak gitu loh. Itu sih konsiderasi aku kenapa aku milih embassy track. Terus untuk embassy track dan udah lolos tahap embassy-nya, apakah pasti lolos universitasnya? Jawabannya enggak. Jadi kalau dari kemarin batch aku itu, dari kita sekitar 27 orang yang lolos tahap embassy, itu tuh akhirnya cuma sekitar 25 apa 24 gitu yang keterima GKS jadi awardee finalnya. Itu jadi berarti sekitar 92%-an lah ya. Sebenarnya itu banyak, tapi kayak dari semuanya itu, dari teman-teman yang lolos itu, ada yang lolos ke 3 universitasnya, ada yang lolos cuma 2, ada yang lolos 1 universitas. Jadi pada akhirnya mereka lolos semua, tapi kayak lolos universitas yang di prioritas berapa itu kan yang pertanyaannya kan. Nah jadi kalau misal kalian mau embassy track dan pengen lolos kayak ketiga-tiganya atau mungkin at least universitas yang paling kalian prioritasin atau paling kalian mau itu kalian pengen lolos, berarti kalian harus nyiapin 2 strategi gitu loh. Yang pertama adalah bagaimana kalian bisa lolos untuk embassy-nya, dan yang kedua adalah bagaimana kalian bisa lolos di universitas yang benar-benar kalian mau, yang biasanya kalian taruh di prioritas pertama. Nah, itu sebenarnya yang harus kalian pikirin juga. Nah, balik lagi, kalian harus cari tahu tentang si universitas tujuan kaliannya lagi. Jadi kayak seolah-olah kalian itu ngambil dari lewat university track gitu loh. Kayak kira-kira kampus ini tuh sukanya sama orang yang kayak gimana, dan apakah aku bisa provide apa tipikal yang dia suka atau enggak, kayak gitu. Nah, cara tahu tentang universitasnya itu gimana, kalian bisa lihat di websitenya, dari brosurnya, atau mungkin dari sumber-sumber lainnya juga. Oke teman-teman, karena udah panjang banget video hari ini, aku akhirin sampai sini. Kalau kalian masih ada pertanyaan lainnya, kalian bisa tolong tinggalkan pertanyaan itu di kolom-kolom komentar. Jadi nanti kalau aku jawab, biar teman-teman lain yang punya pertanyaan yang sama, itu juga bisa langsung baca dari kolom komentarnya. Terima kasih udah nonton video aku. Jika kalian rasa video ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga kalian yang lagi mau nyiapin GKS, persiapannya lancar, dan good luck untuk kalian semua. Terima kasih. Dadah. Annyeong.